Halo semua, welcome back to Chips Channel. Kalau kita ngomongin MPV dari sebuah brand besar di Indonesia yang sudah memperkenalkan produknya sejak tahun 77 dan kini sudah memasuki generasi ke-6. Dia muncul pertama kali di tahun 2016 dan di tahun 2020 dia mengalami facelift dengan tagline tiada duanya. Saya yakin kalian semua pasti sudah mikir satu brand ini. Ini dia Toyota Kijang Innova Reborn V Diesel Matic Facelift. Di sebelah saya ini adalah Toyota Kijang Innova Reborn yang facelift tipe V Diesel Matic. Jadi untuk Kijang Innova ini, kalau kita dengar kata Kijang ini sudah masuk generasi ke-6. Tapi untuk Kijang Innova sendiri ini merupakan generasi yang kedua karena Kijang Innova baru pertama kali diperkenalkan tahun 2004. Dan yang ini yang facelift dan sejak Kijang Innova Reborn ini mungkin seperti yang kalian tahu seperti Avanza dan Veloz sudah dipisah. Jadi untuk Toyota Kijang sendiri tipe tertinggi yang bisa kalian beli adalah tipe V ini. Sedangkan untuk yang Venturer dia sudah tidak lagi menyematkan kata Kijang. Jadi Innova Venturer. Kalau ini masih Kijang Innova Reborn. Oke, langsung aja deh kita bahas bagian depannya. Kalian pasti sudah banyak yang tahu lah ya Kijang Innova modelnya yang sebelum facelift seperti apa ya. Saya kasih review sedikit lah perbedaannya karena tidak terlalu banyak. Yang pertama itu bedanya di bagian grillnya. Yang sekarang itu lebih tajam-tajam bentuknya. Kalau yang dulu kan lebih bulat ya bagian bawahnya, sekarang lebih kayak trapesium. Tekukannya hanya sebelah sini aja. Kalau dulu hanya dua bilah garis, sekarang agak banyak. Nah untuk bagian bawah bumpernya yang beda itu di bagian sini. Kalau yang dulu itu garis memanjang lurus dari kiri ke kanan, kalau yang sekarang dibelokkan. Karena untuk rumah fog lamp sekarang dipindah. Kalau dulu ada di sebelah sein, lampu sein, sekarang posisinya dipindah ke bawah sini. Oke, untuk detail headlampnya sendiri, ini juga sedikit mengalami perubahan. Kalau dulu yang tipe V itu masih menggunakan kristal multi reflektor, sedangkan yang sekarang sudah menggunakan proyektor dan di bagian dalam sini untuk lampu kotanya dia sudah menggunakan LED dots. Kalau yang sebelumnya masih bohlam biasa. Tapi yang proyektor ini sudah LED. Kalau yang dulu masih halogen biasa. Oke, mungkin bagian depan bedanya hanya itu aja. Sebelum kita bahas bagian lainnya, kita mau lihat bagian mesinnya terlebih dahulu. Oke. Untuk Kijang Innova Reborn ini masih ditawarkan dalam dua pilihan mesin. Yang pertama bensin, yang kedua diesel. Semuanya itu menggunakan penggerak roda belakang. Kalau yang manual itu 5-speed manual. Kalau yang matic sudah menggunakan 6 percepatan, tapi masih torque converter. Jadi tidak ada yang pakai CVT atau dual clutch, masih torque converter biasa. Nah, untuk mesin bensinnya sendiri itu berkapasitas 2000 cc dengan kode 1TRFE. Ini adalah mesin yang dipakai sama dengan Innova yang generasi pertama. Jadi hanya mengalami sedikit improvement sehingga menghasilkan tenaga yang sedikit lebih besar daripada Innova yang lama, yaitu menghasilkan tenaga 139 PS dengan torsi 183 Nm, naik sedikit dari yang lama. 4 silinder segaris. Kemudian yang benar-benar baru adalah mesin yang diesel. Jadi mesin dieselnya ini menggunakan mesin diesel 2GD FTV. Kalau sebelumnya menggunakan mesin 2KD. Turun 100 cc dari 2500 sekarang menjadi 2400, 4 silinder segaris. Tapi tenaganya jangan salah. Ini tenaganya naik jauh dibanding yang lama. Sekarang menghasilkan tenaga 149 PS. Nah, untuk torsinya yang saya tahu ini ya, kalau mobil matic sama diesel biasanya mobil matic dan manual itu biasanya tenaga yang dihasilkan itu sama persis. Tetapi di Kijang Innova ini berbeda. Memang sejak dari Innova yang generasi pertama itu torsi yang dihasilkan berbeda antara transmisi matic dan manual. Jadi untuk yang transmisi manual
dia menghasilkan torsi 342 Nm. Sedangkan untuk yang Matic dia menghasilkan tenaga 360 Nm. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Beralih ke bagian samping. Nah, kalau kita lihat, satu-satunya pembeda dari model sebelum facelift itu adalah desain velgnya. Jadi kalau yang model sebelumnya itu velgnya itu single tone, kali ini sudah model seperti kipas, sudah dual tone. Untuk bannya sendiri profilnya 205, 65, masih sama menggunakan ring 16. Kemudian untuk remnya sendiri, ini sudah menggunakan ABS, rem cakram di depan, dan yang mengenaskan di belakang masih tetap menggunakan rem tromol. Padahal adiknya sendiri Toyota Veloz sudah menggunakan rem cakram di keempat rodanya. Innova menangis. Beralih ke bagian samping, di bagian atas tidak ada bedanya sama sekali dengan model yang sebelum facelift. Cuma karena ini tipe V yang biasa, itu bagian sininya masih polos ya. Kalau yang luxury, G luxury atau V luxury, kalian mendapatkan side skirt di sebelah sini. Nah, untuk panjangnya dimensi mobil ini dari Innova generasi pertama, dia cukup jauh memanjang. Panjangnya ini 4.735 kurang lebih. Kemudian tingginya 1,8 meter, lebarnya juga kurang lebih 1,8 meter. Tetapi untuk wheelbase-nya masih sama 2.750 mm. Nanti kita akan lihat apakah dengan dimensi yang bertambah, bagian ruang dalamnya akan tambah lega. Yuk kita pindah ke bagian belakang. Beralih ke bagian belakang mobil. Nah, bisa kita lihat di bagian atas itu sudah antenanya sudah shark fin, sudah ada spoiler, high mount stop lamp, kemudian sudah ada rear defogger untuk yang tipe V ke atas ya. Mulai V sudah dapat, sudah ada wiper di semua tipe. Satu-satunya pembeda dari yang sebelum facelift adalah garnish hitam dan tatakan rumah plat nomor ini yang warnanya hitam. Yang ini hitam glossy, ini hitam doff. Lampunya sendiri masih sama dengan yang sebelum facelift, semuanya masih menggunakan bohlam. Sangat disayangkan ya, mobil harga 400 juta lebih tapi masih belum ada teknologi kekinian seperti lampu LED. Padahal banyak mobil yang harganya jauh di bawah ini dan sudah menggunakan teknologi LED ya, baik itu LED dots atau LED bar. Kemudian di bagian belakang sudah dilengkapi rear kamera, sudah ada ini masih belum kelihatan sih. Untuk lampu plat nomor ini mungkin ada yang tahu masih bohlam atau sudah LED, nanti bisa komen-komen di bawah ya. Untuk bagian bumper ini parking sensornya udah bagus, terintegrasi, ada 4 titik, ada reflektor di kiri kanan, knalpot sebelah kanan, dan untuk ban serep ada di bagian bawah. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Nah, ini untuk tombol bagasi, ini tombolnya sudah elektris. Sebetulnya kalau saya disuruh pilih, sebetulnya saya lebih suka yang handle karena bisa tangannya itu bisa lebih masuk. Kalau ini hanya pencet gini kadang-kadang, nah ini terasa berat, pintunya juga berat, jadi bukanya agak susah sih. Apalagi kalau misalnya hujan, agak licin. Nah, ini bagasi dari Kijang Innova, posisi baris ketiga masih ditegakkan. Ini kalian bisa lihat kalau ini tegak paling tegak, ini agak sedikit direbahkan. Memang nggak terlalu besar, cuma saya nggak tahu ya. Mungkin teman-teman nanti yang merasakan sama kayak saya bisa komen-komen di bawah. Kijang Kapsul itu dulu bagasinya tuh saya rasa luas banget, tinggi banget, terus sepertinya kok lebih besar ya. Tapi semenjak ganti menjadi Kijang Innova, sepertinya bagasinya mengecil. Entah itu perasaan saya atau ada teman-teman yang merasakan yang sama, nanti bisa komen-komen di bawah. Terus untuk bagian belakang ini headrestnya sekarang sudah diberikan 3 biji ya. Untuk yang tengah ini ada tempat tab dudukannya di sini bagus, jadi rapi. Terus untuk samping kiri kanan ini tempat penyimpanannya di sebelah kiri, ini ada dongkrak dan toolkit. Oke, rapi di samping. Kalau di sebelah sini tadi ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dan toolkit, yang di sebelah kanan ini polos. Tapi di sini ada lampu bagasi yang bagusnya itu bisa dinyalakan atau dimatikan
secara terpisah, jadi nggak harus nunggu ikut lampu dalam, jadi ini bisa dinyalakan terpisah. Terus di sini ada untuk cargo net. Oke, nah ini ada grip untuk nutup bagasi. Yuk kita lihat bagian dalamnya yuk. Oke, sebelum masuk ke dalam kita mau lihat dulu door trimnya seperti apa. Ini masih bahan plastik keras tapi oke, bahannya kuat, nggak tipis plastiknya. Terus ini handle pintunya chrome, dilapis aksen piano black. Kemudian di sini ada electric mirror, electric retract, tapi masih belum auto retract ya. Jadi cuma electric retract aja. Ini ada power door lock, terus window lock. Ini power window yang all auto yang sisi driver aja. Terus untuk bagian sandaran tangan ini kain semua ya, jadi masih oke, empuk-empuk meskipun bahannya kebanyakan plastik keras. Terus ke bawah lagi, di sini ada speaker, ada cup holder yang besar, ada door pocket. Kemudian di sisi pilar A, di sini ada tweeter. Terus kemudian di sebelah sini ada tempat lagi untuk cup holder. Terus AC-nya ini ada list silver, bisa ditutup total, caranya seperti ini untuk tutup total. Terus dengan aksen kayu, ini beda dari yang sebelum facelift. Yang sebelum facelift aksennya silver bertekstur. Kemudian ke bagian bawah ini ada untuk parking sensor, pembuka tangki bagasi, pembuka kap mesin, 2 pedal ya karena ini transmisi otomatis. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk setirnya sendiri ini pengaturannya bisa tilt, sudah bisa teleskopik. Ya, ini bagus ini. Karena Innova yang sebelumnya cuma bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Ini bisa dapat posisi duduk yang lebih ergonomis lah. Terus untuk setirnya, ini untuk yang tipe G sama tipe V ada sedikit perbedaan. Jadi untuk yang tipe G itu dia nggak ada untuk kontrol MID karena speedometernya pun berbeda. Kalau yang ini kan tengahnya sudah TFT, kalau yang tipe G itu masih standar. Oke, untuk pengaturan lampunya ini juga sudah auto, tapi yang aneh nggak ada tombol off, jadi cuma ada auto, lampu kecil, lampu besar. Kemudian untuk fog lamp sudah terintegrasi. Terus yang di sebelah sini untuk wiper depan, wiper belakang, washer sudah bisa diatur untuk intermittennya. Oke, terus untuk setirnya sendiri ini sebelah kanan ada untuk pengatur MID, yang sebelah kiri untuk teleponi, kemudian untuk head unit. Oke, sekarang kita mau lihat di dalam MID-nya ada apa aja. Yang pertama dia ada untuk konsumsi BBM. Konsumsi BBM rata-rata. Kemudian ini ada jarak yang bisa tempuh dengan sisa bahan bakar, kemudian kecepatan rata-rata, eco indikator. Kemudian ini balik lagi ya, ini untuk konsumsi setelah pemakaian sekian banyak kira-kira berapa konsumsinya. Kemudian ada petunjuk pintu mana yang terbuka individual. Kemudian ada setting. Di menu setting ini kita bisa setting bahasa, unit, eco. Kemudian ada drive info, eco saving. Ya gitulah, masih cukup standar untuk mobil kelas ini. Kemudian kita beralih ke bagian atas. Jadi di atas ini udah ada sun visor, ada 2. Sudah ada, nah ini yang saya suka ya. Jadi sun visornya ini ada vanity mirror, tapi ada penutupnya, dan penutupnya itu model sliding. Nah ini saya suka sih, kalau biasanya buka ke atas ini engselnya sering patah. Kalau yang ini lebih awet mungkin ya, dan sudah ada lampunya. Kemudian untuk sisi driver sudah ada card holder. Untuk sisi penumpang tertutup ini ya. Oh, masih polos. Jadi terus ke tengah sini, ini juga yang saya suka. Jadi ini mungkin terinspirasi dari Alphard ya. Ini ada iluminasinya untuk tipe V ke atas. Jadi tipe G masih belum dapat ini. Ini ada ambient light-nya, bisa diatur terang redupnya, tapi nggak bisa diganti warna. Ini ada tempat kacamata, terus ini untuk pengaturan lampu. Terus untuk kaca spion sendiri masih day night view.
masih standar lah ya di kelasnya, masih ya belum ada auto dimming dan lain-lain. Kemudian untuk bahan dashboardnya sendiri ini masih full hard plastik, jadi untuk mobil harga segini masih kalah dengan low MPV yang baru-baru ya. Tapi mungkin untuk mengejar ini ya durability, karena setahu saya dari Kijang zaman dulu nggak ada yang namanya Kijang itu dashboardnya ada soft touch-nya, tapi durability-nya diakui. Oke, beralih ke bagian tengah sini. Ini panelnya udah beda ya. Jadi yang sebelum facelift itu dia aksen silver bertekstur gitu ya. Terus yang saya suka lagi dari Innova, selain kiri kanan sini ada cup holder, di sini juga ada box ya. Ini dalamnya ini juga bisa ada anginnya, jadi dingin. Jadi kalian kalau pergian jauh, minumannya taruh sini bisa dingin. Nice. Kemudian masih ada tempat penyimpanan di bawah lagi, soft opening, nice. Kemudian beralih ke tengah, masih disediakan jam. Padahal sudah banyak mobil-mobil yang jamnya yang di tengah ini dihilangkan. Kemudian ada lampu hazard. Kemudian untuk head unitnya ini saya rasa agak lebih besar daripada yang lama ya. Mungkin teman-teman bisa komen yang lebih tahu. Terus untuk menunya sendiri, nah ini bisa kalian lihat, ini sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, terus ini sudah bisa Bluetooth ya. Sudah bisa Bluetooth. Oke, ada Android Auto, Bluetooth, ada Miracast, ada M Toyota. Oke lah, bisa kalian lihat sendiri. Cukup responsif ya, jadi nggak terlalu nge-lag ya. Bagus ya, banyak yang kayak gini tapi touchscreen tapi nge-lag gitu. Untuk AC-nya sendiri ini sudah digital tapi masih model puter-puter, tapi masih oke lah ya, daripada yang layar sentuh atau harus pencet-pencet, ini bisa lebih cepat. Terus bisa untuk pengaturan AC belakang, dari sini juga bisa. Ada tombol AC, air sirkulasi. Nah ini yang saya suka, sudah ada front and rear defogger. Kebanyakan mobil kan banyak yang dikurang-kurangi ya. Ini pengaturan juga lengkap, ada kaki, ke badan, kaki aja, kaki sama rear front defogger. Oke, terus ke bawah ada pilihan untuk driving. Ada eco mode, kalau kepingin irit-iritan ada power mode. Kemudian yang baru adalah vehicle stability control. Jadi sebelum yang facelift ini, stability control ini hanya ada di Innova Venturer, tapi sudah ada di sini. Nah, di ke bawah lagi ini udah ada tempat penyimpanan terbuka, cup holder ada 2, transmisi ini untuk handbrake masih model otot, ada cup holder 1 lagi, kemudian ada konsol yang lumayan dalam. Oke, kira-kira segini cukupan untuk naruh barang-barang, dan ini sekaligus bisa untuk armrest, jadi kita nyetirnya lebih santai. Oke, sekarang lihat ke belakang yuk. Oke, sebelum masuk kita lihat ini bahannya masih sama kayak yang di depan. Cuma bedanya kalau di depan piano black, yang ini kan silver, aksen silver. Terus ini masih chrome sama, cuma list yang di sini piano black. Masih sama, bahannya kain soft touch, di bawah ada cup holder, door pocket, ada speaker. Rasa duduk di belakang kayak gini. Jadi nah, ini untuk lampu masih kuning bohlam biasa kayak yang di depan. Terus yang bagus ini sekarang sudah ada ambient lightnya kayak Alphard, bisa diatur terang redupnya tapi tidak bisa ganti warna. Selain lampu tengah masih ada lampu samping, semuanya masih bohlam. Hand gripnya retract, sudah ada hook kiri kanan. Oh ya, jadi pembeda di interior untuk Innova sebelum facelift dan yang sudah facelift itu ada satu lagi warna interior. Sekarang menjadi coklat gelap. Motifnya masih motif macan gini, sama, tapi warnanya kalau yang dulu orange, ini warnanya coklat. Nah, posisi depan ini sudah disesuaikan dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Bisa kalian lihat kira-kira seperti ini duduknya. Oke, cukup tinggi, terus bawah masih bisa masuk ya. Untuk ruang kaki ini sisanya 4 jari. Nah, ini ada sesuatu yang agak mengganggu, tapi mungkin orang-orang sekarang butuh. Saya kurang suka dengan adanya ini sih, meja lipat di sini, karena ini cukup mengganggu sih posisinya. Nah, selain mengurangi
ruang kaki juga ini agak terlalu maksa ya kalau di mobil ini. Kalau mungkin MPV Boxy dia legroomnya lebih besar jadi lebih enak. Lah kalau ini untuk buka tutup saja kita harus ini. Jadi kalau orang 3 agak susah buka tutupnya. Tapi preferensi sih ya. Kalau saya sih kalau ini ndak ada juga oke. Kalau ada ya sudah ndak apa-apa. Terus ini yang sudah rear seat entertainment ya. Jadi ini sudah ada tambahan monitor di belakang. Oke, terus untuk posisi duduknya cukup enak. Ini kepala agak mepet, cuma sisa kurang lebih 2,5 jari. Yang saya suka, nah ini seharusnya bisa dicontoh oleh pabrikan-pabrikan lain. Yang duduk di tengah ini masih mendapatkan headrest. Biasanya duduk di tengah ini sudah rasanya kurang enak, agak tinggi duduknya. Masih nggak dikasih headrest. Kalau ini nice, sudah ada headrestnya. Seharusnya pabrikan mobil lain bisa menambahkan fitur, nggak mahal sih harusnya ini. Terus di tengah untuk yang tipe V ke atas sudah mendapatkan armrest. Di sini juga sudah ada 2 cup holder. Posisinya juga enak. Oke. Untuk seat belt yang kiri kanan sudah 3 titik. Kemudian untuk yang depan ini seat beltnya bisa naik turun. Saya tadi lupa jelaskan. Bisa diatur ketinggiannya, ini bagus karena jarang mobil yang ada pengatur ketinggian untuk kelas MPV, apalagi low MPV. Bahkan di low MPV ada yang dulunya ada dan sekarang ditiadakan. Untuk penumpang baris tengah sudah ada seat belt 3 titik, letaknya di atas. Oke. Nah, sekarang kita mau coba bangku baris belakang gimana rasa duduknya. Tapi sebelumnya saya mau majukan sedikit karena ini tadi dari meja ya. Jadi kalau dari samping sini sih 5 jari, kalau kena meja tinggal 4 jari kurang lebih. Kita majukan sedikit, kira-kira ini paling maju. Kita ambil sisa 2 jari ya kurang lebih ya. Nah, kurang lebih 2 jari. Ini masih cukup masuk akal. Sekarang kita mau lihat jok baris belakang. Tapi sebelum ke belakang saya mau jelaskan ada sesuatu yang sedikit mengganggu. Yang pertama, joknya ini terpisah 40-60, tapi yang dulu itu 40 di sebelah kiri, 60 sebelah kanan. Tapi entah kenapa yang di Innova Reborn ini jadinya yang 60 di sebelah kiri, 40 sebelah kanan. Kan kita ini setir sebelah kanan ya, jadi kalau turun biasanya ke sebelah kiri. Nggak tahu kenapa kok jadinya seperti ini, dan entah karena meja atau apa, saya merasa di dalam Innova Reborn ini sedikit lebih sempit daripada Innova yang lama. Mungkin teman-teman juga bisa bantu komen-komen apa memang ini hanya perasaan saya atau memang seperti itu. Karena dimensi mobil ini kan melar, lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, tapi wheelbase-nya sama. Oke, sekarang kita coba ke belakang. Untuk masuk ke belakang juga cukup mudah, dia sudah one touch tumble. Oke, seperti ini. Oke. Ini posisi duduk di belakang. Jadi kalau tadi di depan saya menyisakan 2 jari, ternyata di sini kaki saya mentok. Tapi ini untuk sandaran ini sudah diposisikan bukan yang paling tegak ya. Jadi ini masih masuk akal, masih nyaman. Kemudian untuk posisi duduknya kalian bisa lihat ini agak jongkok. Dan ini sebetulnya lebih proper untuk orang 2. Untuk AC double blower juga sudah sampai ke belakang. Ini bagus ya. Sudah model individu, memang sejak Innova generasi pertama. Masih dapat hand grip juga kiri kanan. Kemudian di samping ada tempat penyimpanan, bisa jadi cup holder juga kiri kanan. Mungkin yang kiri kalau untuk jadi cup holder bisa 1, yang kanan bisa 2 ini. Terus masih ada tempat penyimpanan lagi yang agak besar di belakang sini. Jendelanya juga oke, jadi kalau orang yang claustrophobic nggak akan merasa kesempitan di belakang. Oke. Untuk ruang kepala ini juga nempel. Saya nggak tahu ya, kayaknya yang Innova lama itu nggak nempel. Kalau yang ini udah mentok sih. Jadi kepala saya belum nyentuh sandarannya, belum nyentuh headrest, tapi kepala saya udah mentok di atas. Mungkin teman-teman bisa komen apa memang lebih rendah atau cuma perasaan saya. Oke, sekarang kita mau coba gimana rasa berkendaranya.
di Innova Reborn ini kita bisa pilih ya untuk transmisi ini sekarang disediakan mode manual ya, jadi kalian bisa pilih kalau ingin mode manual tinggal kalian geser ke kanan, terus ini ada plus minus, jadi bisa kalian atur sendiri. Cukup halus ya, kadang ada yang pindahannya agak nyentak kalau misalkan dipindah ke mode manual, tapi ini kayaknya lumayan. Untuk yang diesel ini jangan ditanya, tarikannya enak sih, meskipun bukan yang terkencang ya, mungkin masih banyak mobil-mobil diesel lainnya yang kencang, tapi ini sudah oke buat aku. Terus kalau kalian pengen hemat, ini ada tombol eco ya, ini ada tombol eco, di sini ada indikatornya, jadi kalau kalian tekan ini ya, ini di sini bisa kelihatan ada tulisan eco mode. Kalau ini kalian berkendaranya, kalau ini mode yang kalian pilih. Kalau saya pindah sport seperti ini, tulisannya jadi power mode. Untuk tarikannya beda sih, ini kalau power ya, coba kita becek sedikit, nah, langsung kerasa nendang dia. Terus ini kalau misalkan ganti eco mode ya, coba becek lagi sedikit, nah, tetap tarikannya tetap enak, tapi beda, tendangannya beda. Kalau yang eco itu lebih kalem, yang sport itu lebih bagus, lebih terasa dorongannya. Terus rasa berkendaranya sendiri gimana? Posisi duduknya yang pertama ya, posisi duduknya itu sih oke, cukupan enak. Ini supportnya kiri kanan ini bisa memeluk tubuh, terus yang di bagian paha ini juga enak, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, jadi masih oke lah. Kita masih, kakinya masih bisa goyang-goyang. Terus karena ini sudah tilt dan teleskopik, ini posisi duduknya kalau saya rasa jauh lebih enak daripada yang Innova generasi pertama. Apalagi ini kursinya bisa diatur naik turun ya. Ini ada pengaturannya di sebelah, tapi model pompa masihan, jadi belum elektrik. Kalau kalian mau yang elektrik harus ke Innova Venturer, tapi yang model yang facelift. Kalau yang sebelum facelift juga sama kayak gini. Cuma yang agak kurang enak buat saya itu sandaran belakangnya sini sih. Ini agak terlalu rata. Ini mirip sama yang sebelum facelift. Saya pernah pakai pinjam punya saudara. Untuk perjalanan jauh mungkin agak sedikit lebih cepat, capek ya. Andai kata ada pengaturan lumbar support itu lebih bagus lagi. Terus untuk setirnya ini, karena dia ini masih menggunakan, belum yang elektrik ya, jadi masih menggunakan minyak power steering atau power steering hidrolis, jadi setirnya ini masih terasa agak berat. Kalau untuk karakter suspensi jangan ditanya, ini nah, ada speed trap ini kayak aduh, mobilnya hampir nggak goyang, empuk banget. Dan ini lebih empuk daripada Innova yang pertama. Bandingan Innova pertama, yang generasi pertama itu agak lebih kaku, yang ini empuk banget, nyaman banget. Tapi konsekuensinya kalau kita kecepatan agak tinggi, kita ngerem gitu ya, gejala dive-nya itu terasa banget yang pertama. Yang kedua, kalau untuk jalan zigzag ini limbungnya kerasa banget. Tapi selain itu nyaman banget sih ini. Suspensinya nyaman, apalagi kalau dinaikin orang berdelapan, nyaman banget untuk luar kota, jarak jauh. Untuk konsumsi BBM-nya ini pemiliknya juga nggak pernah ngitung, dan ini kan kita mobil pinjem, kita juga nggak tahu konsumsi BBM-nya berapa. Tapi kalau menurut MID ini cukup irit. Ini untuk di dalam kota Surabaya itu 11,9 dapatnya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman make, bisa komen-komen kira-kira dalam kota, luar kota gitu dapat konsumsi BBM berapa. Terus untuk lampu ini juga sudah seperti yang saya bilang auto ya, jadi kadang-kadang langsung nyala sendiri kalau dirasa kurang terang. Oke lah, untuk lampu saya pernah pinjam mobil ini nggak ada masalah sih. Oke, penerangannya nggak kayak mobil saya Livina itu kalau malam kurang terang, ini penerangannya oke sih. Terus ini harganya kan sudah 400 ya, 400 besar ya. Tapi kenapa sih mobil ini kok masih laku? Nah, mungkin teman-teman ada suggest, karena kalau dilihat dari harga berbanding dengan fasilitas yang didapat, atau mungkin ya teknologi yang didapat, itu sebetulnya sih nggak banding ya, nggak worth it. Cuma mungkin orang beli mobil ini apa karena
sudah memiliki nama yang pertama. Karena Kijang itu kan sudah dari tahun 77 ya, pertama kali diperkenalkan. Terus siapa sih yang nggak pernah punya Kijang? Saya di keluarga saya pun juga beberapa kali pakai Kijang, mulai dari Kijang kotak itu, terus Kijang kapsul kita punya 2 kali, yang 2.0 dan 1.8 Matic. Itu Maticnya aduh payah banget, nggak bisa lari mobilnya. Terus untuk Innova generasi pertama yang diesel itu kita juga pernah pakai, memang nyaman sih, muatnya muat banyak. Terus untuk barang juga masih oke lah ya untuk Innova. Kalau yang Kijang kapsul itu dulu muatnya banyak banget sih. Untuk bawa kursi roda yang ban besar, sekarang kan kursi roda ada yang ban kecil ya, kursi roda ban besar itu masih luas banget. Kalau yang Innova ini belum pernah nyoba sih. Terus untuk spare part untuk kalau Kijang kotak jangan ditanya sih, murah banget, murah dan banyak, ada di mana-mana. Untuk Innova kita pakai juga nggak pernah rewel ya, paling cuma servis biasa gitu aja. Untuk Innova yang dulu masih bisa solar biasa. Terus untuk yang Kijang kapsul juga nggak pernah rewel, cuma servis ganti maintenance biasa. Mungkin karena kekuatannya ini ya, durability-nya mungkin ya, orang-orang pakai ini mungkin ya. Kalau untuk posisi nyetir terus kenikmatan mengemudi itu nggak bisa kalau cari di Kijang itu, memang beda. Kalau kalian nyarinya keasikan mengemudi, lebih baik cari merek lain ya. Atau kalian cari mobil yang bodi monokok, karena ini masih sasis tangga ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas posisi berkendara, gimana rasa berkendaranya. Nah, sekarang kita kepengen tahu sih ya gimana visibilitasnya. Untuk visibilitas ke depan itu nggak ada masalah, gede banget, enak. Yang bermasalah itu adalah visibilitas ke samping. Ini blind spotnya besar banget. Jadi teman-teman kalau nyetir agak hati-hati kalau misalkan jalannya serong atau berbelok, karena ini kaca kecil ini yang di sebelah kanan ini tidak membantu, kita nggak bisa kelihatan apa-apa kecuali yang sebelah kiri, yaitu mungkin dari agak jauh masih kelihatan, tapi kalau yang ini nggak kelihatan. Jadi visibilitas samping yang mengganggu pilar A-nya, ke samping-samping sampai belakang semuanya oke, nggak ada masalah. Memang dari dulu Kijang visibilitas ke samping, ke belakang, depan oke, cuma pilar A-nya ini aja yang bermasalah. Oke teman-teman, itu tadi review singkat saya mengenai Toyota Kijang Innova Reborn V Diesel Matic Facelift. Mungkin teman-teman ada yang punya Kijang sebelumnya, ada pengalaman merawat atau ngoleksi Kijang, kalian bisa komen-komen di bawah. Nah, ini harganya kan sudah menyentuh 450 jutaan untuk harga barunya. Nah, teman-teman juga boleh komen-komen di bawah, masih worth it to buy atau enggak. Karena kalau memang dilihat secara fitur, memang fiturnya kalah, tapi mungkin kalau kita bicara soal kenangan, beda lagi ceritanya. Oke, teman-teman, komen-komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, jangan lupa di like, share, subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng, sehingga kalau kita punya video-video baru, kalian juga bisa
mengetahui video terbaru kita karena ada tombol notifikasinya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman saya Cliff yang sudah meminjamkan mobilnya. Kalau kalian ada rencana untuk mencari asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, mau tanya-tanya, kalian bisa hubungi Cliff. Nanti nomornya akan kita letakkan di bawah sini atau mungkin di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa video berikutnya.